Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mabadu, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 dan kelas 11 Pondok Pesantren Modern Islam Assalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tips atau kiat menjadi sukses di masa muda. Setiap orang ingin sukses, ya. Meskipun makna sukses ini memiliki kriteria yang berbeda-beda antara satu orang dan orang yang lain. Tetapi sebagaimana yang kita inginkan dalam doa yang selalu kita baca, kita menginginkan baik sukses saat di dunia maupun sukses pada saat di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk itu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan 20 tips atau 20 kiat supaya kita sukses. Yang pertama, memiliki impian sukses, ya. Hal yang paling pertama jika Anda ingin menjadi orang yang sukses, yang pertama kali bermimpilah sebanyak-banyaknya tentang keinginan Anda. Sebaiknya mimpi Anda ini ditulis dalam kertas dan kemudian ditempelkan di dinding pintu, dan jangan merasa malu kalau ada yang mengejek, dan tetaplah fokus pada mimpi-mimpi kalian. Contoh, misalkan kalian bisa tulis daftar mimpimu, ya. Yang pertama misalkan menjadi ketua OP3MIA, lulus predikat syahadah dengan capaian tahfidz 30 juz, bisa kuliah dengan beasiswa full, ya. S1 di Madinah, S2 di Maroko, S3 di Turki, umur 25 tahun, menikah, mendapatkan gadis yang solehah, hafidhoh, cantik, dari nasab yang baiknya. Kemudian yang keenam, misalkan mendapatkan gelar doktor sebelum umur 35 tahun. Yang ketujuh, berkesempatan ibadah haji sebelum umur 45 tahun. Berkesempatan menginjakkan kaki di 5 benua, artinya keliling dunia, ya. Punya keluarga bahagia, Qurani, semua anak-anaknya, istrinya hafidhoh, punya usaha untuk menghidupi dan membiayai pendidikan minimal 1000 anak yatim, misalkan punya pesantren besar yang menjadi rujukan dan tujuan tingkat internasional, ya. Kemudian yang ke-12 misalkan meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Yang ke-13 mampu menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan masuk surga bersama keluarga besar. Ini salah satu contoh mimpi yang mungkin perlu ditulis dan ditempelkan di dinding kamar kita. Nah, kemudian yang kiat yang berikutnya adalah yang kedua, yakinlah bahwa Anda bisa. Karena modal pertama yang perlu kita tanamkan adalah keyakinan bahwa diri sendiri, dan kita tanamkan pada pikiran kita bahwa Anda bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang Anda tulis. Ini modal utama bagi kita semuanya. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah tetapkan sasaran. Setelah meyakinkan diri, saatnya Anda untuk menetapkan sasaran. Dari banyak mimpi-mimpi yang sudah Anda tuliskan, pilihlah yang ingin Anda cari terlebih dahulu. Buatlah prioritas. Pilihlah prioritas utama yang ingin Anda capai. Buat sasaran yang bisa diukur, spesifik, dan bisa dicapai. Jangan sampai memiliki mimpi yang tidak bisa dipastikan ketercapaiannya atau terlalu tidak
mungkin atau terlalu tidak mungkin itu ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang keempat, memiliki tekad yang kuat. Tekad merupakan modal utama untuk menjadi orang sukses. Tekad yang dimiliki harus konsisten dan terus membara sampai mimpi menjadi orang sukses ini terpenuhi. Seseorang dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara akan memperoleh ketercapaian sukses yang lebih cepat. Nah, kemudian yang kelima, memiliki kualitas diri. Ya. Kesuksesan juga akan bisa dicapai jika dibarengi dengan kualitas diri yang baik. Anda harus bisa menelaah untuk mencapai kesuksesan seperti mimpi Anda. Misalkan Anda ingin wirausaha, menjadi pengusaha yang sukses, ingin memiliki usaha yang bisa menghidupi dan membiayai pendidikan minimal 1000 anak yatim. Berarti Anda harus memiliki ilmu perekonomian yang baik. Tingkatkan kemampuan Anda yang mendukung impian tersebut. Kemudian yang keenam, buat rencana tindakan. Langkah selanjutnya adalah membuat rencana tindakan. Membuat rencana tindakan akan memperjelas sasaran yang ingin Anda raih. Bagaimana caranya? Anda bisa membuat timeline dengan batas tanggal pelaksanaan rencana. Tuliskan step by step rencana yang harus dicapai beserta tanggal pencapaian tersebut harus dilaksanakan atau harus selesai. Yang ketujuh, tentukan jangka waktu pencapaiannya. Buatlah deadline atau batas waktu pencapaian. Setiap tujuan dan rencana harus jelas batas waktunya, karena kalau tidak akan terus terhambat dan pencapaiannya akan semakin lama. Apabila proses pencapaian terlalu lama, maka akan berpengaruh pada faktor-faktor lain yang nantinya berisiko kegagalan pada pencapaian. Misalkan Anda ingin hafid Quran 30 juz pada saat lulus. Mestinya sudah ada perencanaan. Kelas 10 ini harus selesai berapa juz, supaya mendapatkan itu per hari harus setor berapa juz, harus murojaah berapa juz. Ini harus ada perencanaan yang matang. Kemudian yang kedelapan, perencanaan saja tidak cukup. Yang kedelapan, butuh bertindak. Bertindaklah atas semua yang sudah Anda impikan dan rencanakan. Jangan hanya bermimpi dan tidak bertindak. Atau impian itu hanya akan menjadi omong kosong. Ada kalanya rasa malas itu muncul. Namun, Anda perlu terus membakar semangat Anda untuk bisa mengalahkannya. Ingat kembali tentang semua tujuan dan impian Anda. Tidak ada hal mudah yang untuk mencapai kesuksesan. Semua butuh kerja keras. Masukkan rencana tindakan Anda dalam daftar tindakan, lalu lakukanlah. Kemudian yang kesembilan, memiliki keberanian. Orang-orang sukses perlu keberanian yang tinggi untuk membuat inovasi-inovasi baru yang berbeda. Keberanian pun dimulai dari keberanian Anda untuk bermimpi besar menjadi orang sukses. Keberanian itu bisa dilatih dan ditingkatkan seiring oleh waktu. Kemudian yang ke-10, suka berinvestasi. Apabila Anda menginginkan kesuksesan secara finansial, bisa membantu orang-orang yatim, maka Anda perlu berketerampilan dalam berinvestasi. Disertai dengan keberanian Anda harus memulai belajar berinvestasi dan belajar bagaimana cara mengendalikan investasi Anda pada orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya. Kemudian yang ke-11, memiliki banyak jaringan bisnis. Sukses di usia muda memang tidak mudah. Anda perlu berlatih skill berkomunikasi dan sosialisasi Anda agar bisa mendapatkan banyak informasi dan jaringan bisnis yang bagus. Hal tersebut bisa Anda manfaatkan sebagai peluang bisnis ataupun peluang bisnis yang Anda rintis. Kemudian yang ke-12,
adalah mengkaji ulang. Kaji ulang terhadap langkah-langkah yang sudah Anda lakukan. Apakah Anda sudah pada jalan yang sesuai dengan perencanaan, ataukah ada kendala yang membuat Anda berhenti? Mengkaji ulang terhadap langkah menuju sukses perlu dilakukan terus-menerus setelah apa yang Anda kerjakan. Yang ke-13, banyak bergaul dengan orang sukses dan soleh. Memiliki banyak teman pergaulan yang sukses akan membuat Anda menjadi salah satu dari mereka. Hal ini juga akan meningkatkan semangat Anda untuk bisa menjadi orang sukses seperti mereka. Orang-orang sukses di sekeliling Anda juga akan memberikan peluang sukses yang lebih besar. Bisa bergaul secara langsung ataupun dengan cara membaca biografi mereka. Kemudian yang ke-14, menindaklanjuti. Apabila ada kendala atau masalah ketika Anda sudah berproses, carilah jalan keluarnya. Minta bantuan pada orang lain jika dirasa kendala tersebut terlalu besar. Jangan menghindar, karena setiap perjalanan kesuksesan pasti menemui banyak kendala. Selesaikanlah dengan baik dan meminimalisir kerugian pribadi. Kemudian yang ke-15, evaluasi diri. Sering lakukan evaluasi diri. Apakah hal yang Anda lakukan sudah benar? Apakah sudah sesuai? Apakah cukup baik? Atau ada yang perlu diperbaiki lagi? Evaluasi juga membantu Anda mengetahui dan meningkatkan kekurangan Anda. Kemudian yang ke-16, bersyukur terhadap hasil yang diperoleh. Jangan lupa bersyukur. Apapun yang Anda peroleh dari hasil kerja keras yang Anda lakukan, tetaplah bersyukur. Karena bersyukur, Anda bisa lebih menikmati proses menuju kesuksesan. La in syakartum la azidannakum. Kemudian yang ke-17, jangan mudah menyerah. Ya. Kunci utama dari kesuksesan adalah jangan mudah menyerah. Sukses bukanlah perjalanan yang mudah, sehingga Anda harus terus gigih berjuang tanpa putus asa apapun yang terjadi. Bulatkan niat dan tekad untuk tujuan utama Anda, dan jangan menyerah terhadap segala kendala yang muncul. Kemudian yang ke-18, coba dan coba lagi. Kegagalan merupakan pintu kesuksesan. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Gagal itu wajar. Anda harus terus mencoba dan mencoba lagi tanpa mengenal kata lelah dan bosan. Kemudian yang ke-19, bunuh rasa malas. Menjadi orang sukses bisa dicapai jika Anda bekerja keras. Bunuh rasa malasmu. Bekerjalah dengan giat. Lakukanlah aktivitas-aktivitas pendukung impianmu dan hindari terbuangnya waktu yang sia-sia. Kemudian yang terakhir, berdoalah. Berdoa mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak mungkin dicapai tanpa ridho dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang kita inginkan dan kita usahakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah padanya jalan menuju kesuksesan yang lapang dan lancar tanpa dibubuhi kendala yang berarti. Selalu berdoa kepada Allah untuk memudahkan urusan kita. Demikian 20 kiat, 20 tips agar kita bisa sukses di saat muda, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.